Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer. Jadi mungkin sudah banyak dari teman-teman yang tahu bahwa setelah bulan November 2023, seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya harus sudah berstatus sebagai ASN, baik itu PNS dan P3K. Dan rencananya di tahun 2022 dan 2023, pemerintah juga akan kembali melaksanakan rekrutmen P3K dan difokuskan atau terutama untuk pegawai honorer. Tetapi tentunya ada pegawai honorer yang tidak bisa untuk diangkat menjadi P3K karena tidak sesuai dengan aturan mengenai jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Dan kali ini kita akan coba lihat jabatan atau profesi apa saja yang tidak bisa diangkat menjadi P3K dan kemungkinan besar akan dialihkan menjadi outsourcing. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Jadi informasi terkait dengan daftar honorer yang rencananya akan dijadikan tenaga outsourcing diberitakan oleh kaltim.tribunnews.com. Kaltim.tribunnews.com memberitakan dengan judul "Dihapuskan tahun depan, inilah daftar honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing". Kita coba bacakan. Tribunkaltim.co, pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer pada tahun depan. Meski demikian, tak semua honorer akan langsung diberhentikan begitu saja. Ada 4 jenis honorer bisa saja diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keempatnya adalah honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian atau perikanan atau peternakan, dan tenaga teknis. Namun, keempat honorer tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Syarat honor diangkat CPNS. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, ada beberapa syarat honorer bisa diangkat PNS. 1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Tetapi, saya kira peraturan pemerintah ini sudah tidak dipakai di tahun ini ya, karena sudah ada peraturan terbaru. Tapi kita coba bacakan lagi. 4. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Dalam PP 48 2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS atau P3K. Mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Terus ini yang penting ya, honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing, sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan pekerja outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS, diantaranya cleaning service, petugas keamanan atau security, pramu tamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, operator komputer. Jadi itulah tenaga-tenaga yang kemungkinan besar akan dijadikan sebagai tenaga outsourcing. Kemudian honorer harus ikut seleksi CPNS. Tentu saja proses pengangkatan tidak dilakukan secara serta-merta tanpa seleksi. Setiap honorer yang memenuhi syarat pengangkatan harus mengikuti seleksi CPNS terlebih dahulu. Ada 4 kriteria honorer yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi nanti.
Pemerintah akan menyiapkan formasi khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Formasi khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini akan disiapkan pada penerimaan CPNS 2022-2023. Proses pengangkatan honorer menjadi ASN akan dilakukan melalui seleksi sebagaimana proses penerimaan CPNS pada umumnya. Pada rekrutmen CPNS dari tenaga honorer nanti, pemerintah akan menyiapkan formasi khusus. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan harusnya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menetapkan ada kategori tenaga honorer apa saja yang bisa dijadikan PNS. Selain itu, tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi abdi negara tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi itulah berita terkait dengan honorer yang kemungkinan besar akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Dan saya kira beritanya agak kurang pas ya, karena di tahun 2022 dan 2023 ini bukan seleksi CPNS ya, tetapi penerimaan P3K. Jadi mungkin maksud PNS di berita ini adalah P3K. Karena di sini semuanya dituliskan CPNS gitu ya, tetapi seleksinya rencananya 2022 dan 2023 adalah P3K. Tapi yang paling penting, tenaga-tenaga tadi itu kemungkinan besar akan dialihkan menjadi outsourcing karena tidak ada pada daftar jabatan fungsional yang bisa mengisi jabatan P3K. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.